Bagaimana sebuah kerajaan kecil yang baru lahir, terjepit di antara dua raksasa, bisa bangkit menjadi penguasa Selat Malaka? Jawabannya ada pada satu kata, strategi. Inilah kisah jenius Parameswara, pendiri Melaka, yang mengubah status dari seorang pangeran pelarian menjadi raja yang disegani di seluruh Asia. Pada awal tahun 1400-an, posisi Melaka sangat genting. Di utara, ada kerajaan Siam yang bagaikan harimau siap menerkam. Di selatan, ada Majapahit yang seperti buaya, musuh bebuyutan yang telah mengusirnya dari Singapura. Parameswara sadar, ia tidak bisa bertahan sendirian. Ia butuh sekutu yang lebih kuat, seekor naga sebagai penyeimbang kekuatan. Dan kebetulan, sejarah berpihak padanya. Di Tiongkok, Kaisar Yongle dari dinasti Ming sedang menjalankan kebijakan luar negeri yang agresif. Ia ingin memperluas pengaruhnya hingga ke Samudra Hindia. Pada tahun 1403, utusan Ming bernama Yan Qing tiba di Melaka. Parameswara tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Ia menyambut utusan itu dengan tangan terbuka dan langsung mengirim utusan balasan ke Tiongkok, menyatakan tunduk dan meminta perlindungan. Langkah ini membuahkan hasil luar biasa. Pada tahun 1405, Kaisar Yongle memberikan pengakuan resmi yang mengubah segalanya. Melaka diakui sebagai kerajaan berdaulat, bukan lagi wilayah bawahan Siam. Kaisar bahkan mengirimkan simbol-simbol kekuasaan, caprak, jubah sutra, dan payung kuning kerajaan. Puncaknya, Kaisar menganugerahkan sebuah prasasti batu yang didirikan di Bukit Melaka, yang dinamai Gunung yang Melindungi Negara. Pesannya jelas untuk Siam dan Majapahit, menyerang Melaka berarti menyerang sekutu Kaisar Tiongkok. Ini adalah jaminan keamanan level tertinggi. Hubungan ini diperkuat dengan kedatangan armada raksasa Laksamana Cheng Ho. Melaka bukan hanya tempat singgah, tapi dipilih sebagai pangkalan logistik utama armada Ming di Asia Tenggara. Sekitar tahun 1409, Cheng Ho mendirikan sebuah kompleks berbenteng yang disebut Guancang. Ini adalah depot raksasa dengan menara pengawas, berfungsi sebagai pusat transit barang upeti dan tempat perbekalan bagi ribuan pasukan Ming. Kehadiran garnisun Tiongkok ini secara efektif menjadikan Melaka pangkalan militer yang memberikan perlindungan fisik nyata dari serangan musuh. Puncak dari diplomasi Parameswara terjadi pada tahun ke-1411. Ia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan Raja Nusantara lain sebelumnya, mengunjungi langsung Kaisar Tiongkok. Bersama permaisuri dan rombongan 540 orang, ia berlayar ke Nanjing menumpang armada Cheng Ho. Di sana, ia disambut dengan upacara kenegaraan penuh, bahkan dijamu makan secara pribadi oleh Kaisar Yongle, sebuah kehormatan yang sangat langka. Kaisar menghujaninya dengan hadiah emas, perak, dan sutra. Kunjungan ini memproklamasikan kepada seluruh dunia bahwa Raja Melaka adalah sekutu terdekat Kaisar Tiongkok. Legitimasi politiknya kini tak tergoyahkan. Dengan payung perlindungan dari Tiongkok, bagaimana Parameswara menghadapi musuh-musuhnya? Terhadap Siam, ia menggunakan diplomasi sebagai senjata. Setiap kali Siam mengancam, Melaka langsung mengadu ke Beijing. Pada tahun 1419, ketika Siam hendak menyerang, Kaisar Yongle mengirim surat peringatan keras yang berbunyi, Melaka adalah bagian dari kekaisaran. Jangan main hakim sendiri. Ancaman ini berhasil. Sejarah mencatat, setelah intervensi-intervensi ini, Siam tidak berani lagi menyerang Melaka. Sementara itu, terhadap Majapahit, strateginya lebih pragmatis. Selain mengandalkan perlindungan Ming, ia memanfaatkan kemunduran Majapahit yang sedang dilanda perang saudara. Pada tahun 1414, Parameswara wafat dan digantikan oleh putranya, Megat Iskandar Shah. Transisi kekuasaan ini pun dilaporkan dan disahkan oleh Kaisar Tiongkok, menunjukkan betapa eratnya hubungan kedua negara. Putranya inilah yang kemudian memperkuat Islam di Melaka, mengubahnya menjadi sebuah kesultanan dan mengintegrasikannya ke dalam jaringan perdagangan Muslim global. Namun, tidak ada yang abadi. Menjelang pertengahan abad ke-15, dinasti Ming mengubah kebijakan. Pelayaran Cheng Ho dihentikan, dan Tiongkok menarik diri dari panggung politik Asia Tenggara. Perisai pelindung Melaka hilang. Saya melihat ini sebagai kesempatan untuk balas dendam. Pada tahun 1445, saya melancarkan invasi darat besar-besaran. Pasukan Melaka, yang dipimpin oleh Tun Prak yang legendaris, tidak melawan secara frontal. Mereka menggunakan taktik gerilya, memanfaatkan medan hutan dan sungai untuk menyergap pasukan Siam yang tidak terbiasa dengan medan seperti itu.
Serangan Siam berhasil dipatahkan bahkan sebelum mencapai ibu kota. Gagal di darat, Siam mencoba dari laut. Pada tahun 1456, sebuah armada besar dikirim untuk menyerang Melaka. Pertempuran penentuan terjadi di perairan Batu Pahat. Lagi-lagi, kecerdikan Tun Prak menjadi kunci. Ia menggunakan kapal-kapal Melaka yang lebih kecil dan lincah untuk mengungguli kapal angkut Siam yang berat. Dan yang paling jenius, ia menggunakan perang psikologis. Pada malam hari, ia memerintahkan pasukannya mengikat ribuan obor di pohon-pohon bakau sepanjang pantai. Dari kejauhan, armada Siam mengira mereka menghadapi pasukan yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar. Moral mereka runtuh, dan mereka berhasil dikalahkan. Kemenangan ini membuktikan bahwa Melaka kini telah mencapai kemandirian militer, tak lagi bergantung pada Tiongkok. Setelah berhasil bertahan, Melaka beralih ke strategi ofensif. Di bawah Sultan Mansuur Shah dan Tun Prak, mereka tidak menyerang ibu kota Siam, tapi memotong jalur kekuasaannya di semenanjung Malaya. Target pertama adalah Pahang, pangkalan depan Siam. Melaka mengirim armada, menaklukkan Pahang, dan menjadikannya negara satelit. Pengaruh Siam di selatan semenanjung berhasil diusir. Di sisi lain, hubungan dengan Majapahit berubah total. Dari musuh bebuyutan, menjadi sekutu strategis. Sultan Mansuur Shah melakukan kunjungan kenegaraan ke Majapahit dan menikahi putri Raja Majapahit. Sebagai mas kawin, Majapahit menyerahkan kendali atas wilayah-wilayah penting di Sumatera seperti Jambi dan Indragiri kepada Melaka. Ini adalah simbol pergeseran mandat kekuasaan Melayu dari Jawa kembali ke Selat Malaka. Hubungan baik ini juga memicu migrasi besar-besaran pedagang dan prajurit Jawa ke Melaka, yang menjadi tulang punggung ekonomi dan militer Kesultanan. Bagaimana dengan ujung utara Sumatera? Jauh sebelum Kesultanan Aceh bangkit, Melaka telah menjalin hubungan krusial dengan Samudera Pasai. Pernikahan antara elite Melaka dengan Putri Pasai menjadi pintu masuk Islam ke Melaka. Langkah ini sangat brilian, karena membuat Melaka langsung diterima dalam jaringan dagang Muslim global. Melaka bahkan bertindak sebagai pelindung Pasai, mengirimkan pasukan untuk memadamkan pemberontakan di sana. Hubungan inilah yang menjadi fondasi solidaritas ketika Melaka jatuh ke tangan Portugis, di mana Aceh kemudian bangkit sebagai penerus perjuangan. Dari seorang pangeran pelarian hingga membangun sebuah imperium maritim, kisah Parameswara dan penerusnya adalah pelajaran tentang visi, diplomasi, dan kemampuan beradaptasi. Mereka menggunakan kekuatan naga untuk menahan harimau dan buaya, lalu membangun kekuatan sendiri hingga mampu berdiri tegak. Sebuah strategi agung yang mengubah peta kekuatan di Asia Tenggara untuk selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak lagi kisah sejarah yang menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.